Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi di channel Andra Juventini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ataupun review ya, antara fanpage Facebook ya. Kita menggunakan fanpage Facebook dan juga channel YouTube ya. Nah, banyak sekali yang tanya di DM saya, enakan mana bermain fanpage ataupun bermain YouTube, Bang ya. Nah, perlu saya jelaskan nanti di sini, menurut pengalaman saya di sini nanti lebih enakan mana bermain fanpage dengan bermain Facebook. Tapi bagi kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa like ya, dan subscribe, dan juga bunyikan loncengnya biar nanti selalu dapat update informasi terbaru ataupun tutorial di channel Andra Juventini. Oke, di sini saya bermain fanpage itu sejak bulan tahun 2019 ya. Tahun 2019 ya. Dan saya bermain Facebook juga tahun 2019, atau maaf, bermain YouTube tahun 2019 ya. Dan alhamdulillah untuk YouTube saya ini sudah tidak termonetisasi ya. Dan fanpage saya juga banyak yang sudah termonetisasi. Awal-awal bermain fanpage tahun 2019 sangat mudah sekali ya teman-teman. Untuk perbandingan saja, pengalaman saja ya, sangat mudah sekali. Bahkan untuk monetisasi video itu sangat mudah dan gampang sekali. Dan saya bisa meraup penghasilan itu sebulan itu bisa sampai 20 juta ke atas itu untuk fanpage. Sedangkan YouTube ya mungkin kalau kontennya seperti saya ini, tutorial ini tidak terlalu banyak ya mentok sebulan paling 2 juta ya, tapi konsisten ya, 2 juta 3 juta itu konsisten, paling tidak sudah di ambang batas lah, tidak banyak amat kalau di YT ya, karena konten-kontennya kan tutorial, jadi hanya yang membutuhkan saja yang mungkin menonton videonya. Sedangkan di fanpage saya itu banyak, saya punya ini banyak fanpage, ada yang movie dan ada yang macam-macam lah pokoknya. Saya memang suka eksperimen itu ya, dan sangat mudah sekali waktu itu ya, tahun 2019 waktu itu sudah mudah sekali, dan pelanggaran pun tidak banyak ya. Nah, setelah menginjak tahun 2020 ya, kalau 2019 saya rasa main fanpage lebih enak ya, lebih gampang, atau sebelumnya juga mungkin gampang ya. Tapi ketika sudah ada peraturan terbaru dan tahun 2020 ini semakin susah sepertinya ya. Ini yang saya rasakan sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang baru bermain fanpage ya, mungkin mengalami hal yang berbeda ya. Nah, di sini itu kalau di YouTube sudah jelas, ketika kita melakukan pelanggaran itu sudah ada informasi pelanggaran, kita terkena pelanggaran dan ada batasannya. Jika kita melakukan pelanggaran itu konten ulang lah seperti itu, melakukan 3 kali dalam waktu 90 hari, maka kita akan di-banned ya. Beda halnya dengan fanpage ya. Nah, sudah kalau di YT itu enaknya gini, YT itu jelas ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran itu jelas, dan bagaimana cara mengatasinya itu gampang, dan kita tahu pelanggaran kita di mana itu tahu ya. Nah, sedangkan di fanpage itu sekarang saya bahas yang sekarang ya, itu kadang nggak jelas ya. Jadi saya memiliki sebuah fanpage itu syaratnya sudah terpenuhi, mulai dari jam tayang ya, 30.000 lebih, bahkan jutaan ya. Kemudian pengikutnya juga lebih dari 10.000, dan di statusnya monetisasi pun tidak ada pelanggaran sama sekali, tapi tidak bisa dimonetisasi ya, karena masalah kebijakan. Nah, kebijakan apa yang dimaksud ini tidak jelas ya. Ya, kecuali kita ada keterangan kita melanggar ini, konten kita reupload atau hak cipta atau dan sebagainya, kita kan tahu ya, kita tahu pelanggaran kita di mana. Tapi akhir-akhir ini saya merasa kurang jelas ya. Ya, itu nggak tahu kenapa penyebabnya, dan juga saya bingung cara mengatasinya bagaimana. Saya otak-atik sendiri kalau belum ketemu. Jika syarat sudah lengkap, hanya kebijakan monetisasinya merah, tetapi di status monetisasinya tidak ada pelanggaran sama sekali. Nah, itu yang bikin saya pusing situ ya. Nah, ini kesalahannya di mana saya tidak tahu. Nah,
mulai dari sekarang ini fanpage agak semakin rumit ya, saya rasa semakin rumit, dan video saya yang termonetisasi pun dolarnya tidak terlalu banyak saya kayak kemarin ya. Kayak kemarin itu kayak tahun 2019 itu gampang banget cari dolar di situ ya, dan iklannya itu banyak sekali. Tapi sekarang itu kayak pelit gitu ya di fanpage ya. Nah, nggak tahu kalau konten yang lainnya ya saya di sini ya. Dan kemudian saya coba menggunakan konten movie, itu langsung hilang halaman saya, langsung hilang. Beda dengan yang dulu masih aman, banyak sekali halaman-halaman yang membuat konten movie, scan movie itu banyak sekali yang lolos. Tapi sekarang susah kayaknya ya. Saya ngupload video yang movie film buat langsung halaman saya hilang seketika, dalam waktu berapa hari sudah hilang kena pelanggarannya. Nggak tahu kenapa sekarang itu fanpage agak susah. Jadi ketika ada pertanyaan enakan mana bermain fanpage dengan bermain YouTube ya, kalau tahun 2011 saya katakan bermain fanpage lebih enak ya, lebih enak karena apa? Karena lebih mudah, jadi pelanggarannya pun tidak terlalu banyak seperti sekarang ini, pelanggaran yang aneh-aneh gitu ya, itu ya. Dan menariknya di YouTube itu jelas, dia jelas ketika kita melakukan pelanggaran itu ada keterangannya, entah klaim itu ada email dan sebagainya. Tapi di fanpage tidak ada ya, tidak ada di situ. Jadi saya katakan kurang jelas seperti itu ya. Jadi kalau YouTube kan kayak terstruktur seperti itu ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran itu sudah ada peringatan dan sebagainya ya, itu jelas dan kita bisa menghindarinya dan kita tahu solusinya bagaimana. Tapi kalau di fanpage tiba-tiba tahun 2020 ini yang saya bahas terkena pelanggaran ini itulah, padahal konten yang kita gunakan sama dengan orang lain ya, video yang kita upload sama dengan orang lain ya, orang lain monetisasi tapi kita tidak. Nah, itu yang membuat fanpage semakin kurang jelas ya. Dan di tahun 2020 ini banyak sekali pelanggaran yang saya rasa sulit untuk menjelaskan apa kesalahan saya di sini apa. Kayak tadi yang saya jelaskan tadi, status monetisasinya warna hijau, tidak ada pelanggaran sama sekali, tapi tidak bisa monetisasi karena kebijakannya merah. Dan kebijakan apa yang salah kita di mana tidak diberitahu, tidak ada email dan sebagainya ya. Itu yang membuat di tahun 2020 ini fanpage semakin susah ya. Nah, kalau ditanya tahun 2020 ini saya lebih menyukai bermain YouTube ya, karena YouTube walaupun hasilnya tidak terlalu banyak tapi kan rutin, lancar ya, selama video kita original ya. Dan tapi di video fanpage ketika ngupload video original kita susah untuk mendapatkan view dan sebagainya, itu susah. Beda dengan YouTube kalau kita menggunakan konten original dan platform online itu gampang. Tapi kalau di fanpage itu susah ya. Rata-rata yang fanpage yang laris itu ya yang sudah viral itu baru akan banyak sekali tonton orang. Contohnya karena audiens sendiri di fanpage dengan di YouTube mungkin berbeda ya. Kalau di fanpage kemungkinan banyak orang-orang yang mencari hiburan atau dewasa situ, tapi anak kecil jarang menonton fanpage ya. Kalau anak kecil lebih sering ke YouTube ya, contohnya ke YouTube situ. Oke. Nah, itu adalah jawaban dari saya ketika ditanya enakan mana bermain fanpage dengan YouTube. Kalau saat ini saya jawab enakan bermain YouTube. Kadang bermain fanpage bikin kita emosi, bikin kita deg-degan ya. Kenapa deg-degan? Karena kita nggak tahu pelanggaran apa yang kita lakukan besok ya. Apakah fanpage saya ini akan masih aman selamanya, kita tidak tahu gitu. Tapi kalau di YouTube sudah jelas, kalau kita video ori itu sudah jelas sampai selamanya pun kita akan aman. Tapi kalau di fanpage belum tentu ya, karena terkena pelanggaran ini, karena nge-share ini ya. Nge-share pun sekarang dikena pelanggaran, tapi di YouTube tidak, bebas kita nge-share video kita ke orang lain tidak masalah. Tapi di fanpage tidak bisa, padahal sudah ada fitur share video, tapi itu terkena pelanggaran kita sekarang. Makanya nggak enaknya di situ bermain fanpage ya. Jadi kita harus mencari follower dan jam tayang secara murni tanpa menge-share apapun ya. Itu yang mungkin agak aman jika kita bermain fanpage. Itu pun susah kita lakukan ya. Kalau kita nggak nge-share itu ya susah ya. Nah itu jawaban saya ya teman-teman. Ketika ditanya enakan mana bermain fanpage, kalau sekarang ini lebih baik saya fokus di YouTube saja. Fanpage juga ada, cuma saya sering banget terkena pelanggaran. Jadi fanpage saya banyak itu yang monetisasi hanya beberapa saja, yang lainnya tebal semua, alias
ada yang hilang, ada yang kena pelanggaran nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, itu sudah saya otak semua ya. Tapi ada beberapa yang sudah mengatasi, cuma tidak seperti yang dulu-dulu. Sekarang masih was-was ya, besok apakah masih aman atau tidak, seperti itulah. Oke, sampai di sini tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.